Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Kami dari kelompok 5 dari Project Distributor Ayam. Lanjut. Ya, di sini ada saya sendiri yaitu Atar Fazli Maulana Wicaksono dengan NIM 2410511155. Saya Muhammad Ega Pratama dengan NIM 2410511133. Saya Nur Nabila dengan NIM 2410511149. Nama saya Sultan Fadil Gifari dengan NIM 2410511148. Nama saya Rehan Mona Gibran dengan NIM 2410511137. Oke, jadi yang pertama itu ada konsep. Jadi kami mendirikan usaha distribusi ayam ini dengan tujuan untuk mendukung dan mempermudah para peternak, baik yang baru memulai maupun yang sudah berpengalaman. Kami menyadari bahwa keberhasilan peternakan ayam itu sangat dipengaruhi oleh akses sumber daya yang berkualitas, mulai dari anak ayam, pakan yang tepat, hingga peralatan yang mendukung. Dengan menghadirkan semua kebutuhan ini di satu tempat, kami bisa mengharapkan mitra terpercaya yang mendukung pertumbuhan peternakan ayam di seluruh wilayah dengan distribusi yang efisien dan produk yang berkualitas. Dan juga kami ingin membantu peternak mencapai hasil yang maksimal dalam usaha ternak mereka. Selanjutnya ada perancangan. Perancangan itu yaitu proses untuk memastikan bahwa ayam dari produsen dapat sampai ke tangan konsumen. Yang pertama itu menentukan modal bisnis distribusi. Distribusi langsung. Distributor mendistribusikan langsung ke konsumen akhir seperti rumah tangga, restoran, atau hotel. Terus distribusi tidak langsung itu kayak ke pedagang grosir, terus kemudian menjualnya ke konsumen akhir. Selanjutnya ada analisis permintaan pasar, identifikasi wilayah distribusi. Tentukan wilayah geografis yang akan dilayani. Ini bisa berdasarkan kota, provinsi. Terus riset permintaan, pahami pola permintaan di setiap wilayah seperti kebutuhan restoran, pasar tradisional, supermarket, atau konsumen individual. Terus frekuensi pengiriman, tentukan frekuensi pengiriman yang sesuai dengan permintaan pasar. Apakah pengiriman dilakukan harian, mingguan, atau sesuai kebutuhan khusus? Terus yang ketiga ada sistem penyimpanan, fasilitas penyimpanan. Siapkan mesin penyimpanan dingin di pusat distribusi untuk menjaga kualitas ayam, terutama jika ayam tidak langsung didistribusikan. Terus pemotongan dan pengemasan. Jika diperlukan, buat fasilitas pemotongan dan pengemasan ayam di pusat distribusi sebelum dikirimkan ke pelanggan. Yang keempat, ada penentuan jalur distribusi. Optimalisasi rute pengiriman, gunakan software atau sistem logistik untuk merencanakan rute pengiriman yang paling efisien. Hal ini menghemat biaya bahan bakar dan waktu perjalanan. Terus ada distribusi multi-titik. Jika distribusi melibatkan banyak wilayah, pertimbangkan juga untuk memiliki beberapa pusat distribusi yang lebih kecil untuk mendekatkan produk ke konsumen. Sekaligus pertimbangkan apakah distribusi akan dilakukan langsung dari pusat distribusi ke pelanggan atau melalui pusat distribusi lokal. Terus yang kelima, sarana dan prasarana logistik. Yaitu mesin penyimpanan dingin. Menyimpan ayam agar tetap segar dan kualitasnya terjaga. Terus ada armada pengiriman. Ini tuh untuk mencegah kerusakan atau penurunan kualitas ayam selama pengiriman. Sistem manajemen logistik. Mengintegrasikan semua tahapan logistik, mulai dari pengadaan, penyiapan, hingga distribusi ayam. Fungsinya termasuk manajemen inventaris, pelacakan pengiriman, dan prediksi permintaan. Selanjutnya ada bahan-bahan. Yang pertama tuh mempersiapkan modal. Hal ini paling mendasar untuk memenuhi sebuah usaha ayam potong. Terus yang kedua memilih bibit. Bibit dengan kualitas baik berperan dalam menciptakan keberhasilan ternak. Yang ketiga membuat tempat pengembangan ayam. Lokasi dan kondisi sekitar tempat budidaya memiliki dampak langsung pada kualitas daging ayam. Yang keempat memilih pakar ayam berkualitas. Ayam membutuhkan pakan dengan protein tinggi untuk memaksimalkan pertumbuhannya. Yang kelima, mental yang kuat.
Dan itu kita butuh banget untuk mempersiapkan segala resiko yang ada, yang akan terjadi di dalam bisnis tersebut. Selanjutnya ada modal project yang dimulai dari persiapan di peternakan, yang ayam potong dipelihara di kandang hingga mencapai usia dan berat yang mencukupi. Lalu dilakukan pengecekan kesehatan untuk memastikan bebas dari penyakit. Ayam yang siap dipotong dipanen dari kandang untuk persiapan pengiriman ke rumah potong untuk penyembelihan. Lalu proses penyembelihan, ayam disembelih secara halal sesuai dengan standar pemotongan yang dilakukan di alat khusus. Setelah disembelih, ayam dibersihkan dengan mencabut bulu-bulu yang menempel di ayam. Lalu dilanjutkan dengan proses pengemasan, kemudian ayam dipisahkan bagian-bagian dalamnya sekaligus dilakukan pengecekan kesehatan, kualitas, serta keamanan produk. Lalu ayam didinginkan agar menjaga kesegarannya dan mencegah dari bakteri, agar selalu terjaga dikemas menggunakan wadah khusus. Lalu distribusi ke grosir. Ayam kemudian dikirim ke distributor dan diterima oleh distributor untuk lanjut distributorkan ke berbagai toko. Dan terakhir, distribusi ke pengecer. Ayam potong dapat dijual di pasar tradisional, supermarket, atau retail modern lainnya yang bisa langsung disalurkan ke konsumen. Terus selanjutnya ada percobaan project. Langkah pertama itu memastikan kualitas ayam. Pastikan ayam yang didapat sehat dan memenuhi standar kualitas, baik dalam hal ukuran, berat, dan kondisi kesehatannya. Langkah kedua, proses penyembelihan dan pemotongan. Proses penyembelihan harus sesuai dengan syarat-syarat halal dan pastikan prosedur pemotongan sesuai standar kesehatan hewan. Langkah ketiga, distribusi. Sediakan kendaraan pengangkut yang dilengkapi dengan fasilitas pendingin untuk menjaga kualitas ayam selama perjalanan. Selanjutnya ada pemasaran dan penjualan. Gunakan media sosial, iklan, atau brosur untuk mempromosikan produk kamu. Tawarkan keunggulan produk seperti harga kompetitif, pengiriman cepat, atau ayam segar berkualitas tinggi. Selanjutnya ada pengawasan kualitas. Selalu cek kualitas ayam sebelum didistribusikan, jaga kebersihan, kesegaran, dan ketepatan waktu pengiriman. Selanjutnya ada keuangan dan manajemen operasional. Hitung semua biaya, mulai dari pengadaan ayam, fasilitas, tenaga kerja, hingga distribusi. Pastikan ada modal yang cukup dan arus kas yang baik. Yang terakhir itu ada pengembangan bisnis. Secara berkala, lakukan evaluasi operasional dan strategi pemasaran. Cari cara untuk meningkatkan efisiensi dan memenuhi kebutuhan pasar dengan lebih baik. Dan selanjutnya itu adalah gangguan proyek. Nah, hambatan atau faktor yang menghalangi atau memperlambat proses pelaksanaan suatu proyek sehingga mengakibatkan proyek tersebut tidak berjalan sesuai dengan rencana atau mencapai tujuannya dengan tepat waktu, hemat biaya dan kualitas yang ditentukan. Yang pertama itu ada kualitas kandang yang tidak memadai. Karena ayam terlalu padat pada satu kandang, itu akan mempengaruhi kadar oksigen dan suhunya yang mengakibatkan mereka bisa jadi mati ya. Kemudian yang kedua ada keamanan tidak terjaga, baik siang ataupun malam. Kandang itu harus mendapat cahaya agar ayam-ayam tersebut tidak stres dan tidak mempengaruhi kualitas tubuh dari ayam tersebut ketika saat nanti dipotong dan dijual. Kemudian yang ketiga ada harga jual yang tidak stabil di saat-saat tertentu seperti saat lebaran harga naik dan permintaan turun. Yang keempat itu ada manajemen perusahaan tidak baik, seperti mengelola keuangan tidak baik dan adanya korupsi. Dan yang terakhir adalah kualitas ayam yang buruk, karena makanan tidak sehat, vitamin yang buruk, dan tidak adanya vaksinasi terhadap ayam tersebut. Ya, di sini kita mengambil sampel yaitu ada di supplier Abang Pitung di Jagakarsa. Itu kenapa kita tidak foto langsung bersama di situ karena kami adanya sebuah gangguan tidak dari bagian sana itu tidak mau adanya kayak wartawan atau yang nanya-nanya gitu. Terus dan letaknya itu pun di Jalan Jagakarsa, Jalan Raya Jagakarsa. Next. Ya, di sini bisa dilihat sendiri yaitu di sebelah kiri itu kami datang sana secara langsung terus kayak ngevideoin secara diam-diam ya seperti kayak buser-buser gitu yang
nangkap basah gitu. Cuma ini kan nggak terlalu apa-apa ya. Bisa dilihat itu kayak ayam-ayamnya tuh menurut saya sih masih fresh semua karena baru selesai dipotong terus dibersih-bersihkan di situ, terus dimasukin ke dalam plastik-plastik dan dikirim ke para pembeli-pembelinya. Ada banyak sih. Terus di sini bisa menjadi bukti kami semua, yaitu saya sudah ngechat dengan baik-baik kepada salah satu sebuah apa ya, investor, bukan investor sih, ke pendirinya si Bang Pitung, terus katanya nggak boleh. Ya, next. Ya, di sini juga ada modal-modalnya. Di sini modal secara keseluruhan, di sini ada sewa lahan bagi yang tidak punya lahan bisa disewa. Kenapa? Saya bisa atau kami bisa tahu lahan di situ berapa aja karena di sebelahnya itu ada warung Madura dan warung Madura itu ya kurang lebih sama lah gedenya walaupun nggak terlalu sih. Terus di sini bisa menjadi patokan yaitu sewa lahan 850 meter persegi di situ itu 5 juta per bulan. Terus ada kandang ternaknya, karena kandang ternak itu kan gede, nggak mungkin kecil, dan banyak kan ayamnya. Itu tuh ada 3.300.000, terus peralatan makan dan minum 800, dan peralatan lain-lainnya kayak sekop buat buang kotorannya maupun dan lainnya itu 800. Terus biaya harian atau operasional dia itu ada 500 bibit ayam, 500 bibit ayam kecil-kecil yang kayak masih piek-piek. Terus itu dihargai dengan 250.000. Terus ada 12 karung pakan 2 juta, obat vaksin dan lain-lainnya gitu 300.000. Listrik itu 225.000, tapi tergantung lagi kepada kayak investornya kayak mau nambahin mesin-mesin apa lagi. Jadi listrik itu opsional, bisa naik bisa turun. Terus sama penyusun atau kayak ya biaya karyawan atau apanya gitu 600. Total-total itu semuanya 13 juta. Terus dihitung lagi kalau bisa dijual itu per setengah kilo gitu, itu tuh 24.000. Itu tapi tergantung, kalau itu kan 500 ekor ayam. Biasanya kalau nggak 100-nya yang mati atau enggak baru setengahnya yang mati, itu tuh biasanya bisa rugi. Cuma kalau ini kita ambilnya yang ya bersihnya itu adalah 15 juta. Terus kalau dikurangin sama biaya modal tadi, itu tuh 4.725.000. Terus selama setahun itu berarti dapat 4.725.000 itu bersihnya. Kalau memang bersih itu tuh bisa naik, bisa turun, yaitu bisa di antara 60 juta ataupun di 70 juta jika ayamnya nggak sakit ataupun gagal panen. Next. Ya, itu aja sih dari kelompok kami. Kurang lebih ya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.